Oke, nah di video kali ini kita akan bahas tentang bahasa Inggris, khususnya tentang topik tenses. Ya, kalau nih kita bicara tentang tenses, sebenarnya kita itu bicara tentang waktu. Nah, waktu itu sendiri secara general dibagi menjadi tiga kan. Yang pertama apa? Oh, masa sekarang. Yang kedua adalah apa? Masa lampau. Kalau misalkan ada sekarang dan ada lampau, tentu saja yang ketiga ada masa depan kayak gitu. Nah, inti dari pembelajaran tenses ialah kita itu akan membuat kalimat berdasarkan konteks waktu yang ketiga ini. Apakah itu sekarang, lampau, dan masa depan. Karena memang tenses ini nanti akan lebih fokus ke kalimat khususnya tentang perubahan dari kata kerja. Karena ingat, kalau misalkan konteks waktu yang diomongin berbeda, maka kita akan menggunakan kata kerja yang berbeda gitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, aku sedikit ingin memberikan perbedaan antara bahasa kita, bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris nih. Misal, kalau misalkan aku bilang Andi pintar misalnya. Nah, kalau kita telusurin satu-satu, apa sih fungsi kata-kata ini? Nah, kalau misalkan Andi, ini kita tahu fungsinya sebagai subjek. Dan pintar, by the way ini pintar ya. Pintar, pintar. Nah, pintar kita tahu adalah bukan kata kerja kan. Karena kan pintar ya basically nggak melakukan pekerjaan. Nah, lebih tepatnya pintar itu sendiri adalah kata sifat. Aku singkat dengan kata sifat. Ya, kasif. Artinya apa? Kata sifat itu menjelaskan Andi. Oh, Andi ini pintar. Nah, itulah fungsi dari kata sifat, menjelaskan subjek yang ada pada kata-kata ini, kayak gitu. Nah, kalau di bahasa Indonesia ini itu udah bisa dipahami. Kita tahu, oh iya Andi pintar. Nah, bagaimana kalau kita terjemahkan dia ke dalam bahasa Inggris? Oke, misalkan Andi ya Andi. Kita tahu pintar itu bahasa Inggrisnya apa? Andi smart. Nah, ini sorry to say bahwa ini adalah kata-kata yang salah dalam bahasa Inggris. Karena dalam bahasa Inggris itu ketika kita membuat suatu kalimat, wajib hukumnya ada verb atau kata kerja atau predikat dalam kalimat yang kita buat. Nah, Andi Smart ini itu tidak dapat diterima dalam bahasa Inggris. Dia harus nih setidaknya ada yang berfungsi sebagai kata kerja. Nah, kalau misalkan Andi Smart ini kita tahu smart ini adalah kata sifat atau dalam bahasa Inggris ialah adjective kayak gitu, maka kita harus panggil bantuan untuk menambahkan kata kerja. Itulah kita sebut dengan to be. Ketika kita pasangkan maka ini menjadi Andi is smart. Ini baru bisa di acceptable, bisa diterima bahwa oke, ini benar. Nah, jadi poinnya ingin aku sampaikan bahwa dalam bahasa Indonesia kayak Andi pintar ini itu sudah dipahami. Nah, kalau di bahasa Inggris kita wajib menambahkan verb dalam setiap kalimat yang kita buat. Nah, nanti verbnya itu berbeda-beda tergantung dari konteks waktu yang dibicarakan. Nah, itu sebenarnya inti dari pembelajaran tenses. Oke, kalau gitu kita masuk. Kalau misalkan awal-awal nih ketika kita belajar tesis, kita akan selalu mulai dengan bagaimana cara kita membentuk kalimat dasar. Nah, kalimat dasar itu kayak gimana sih, Dis? Nah, di sini aku akan jelasin nih, kalimat dasar pada dasarnya ialah itu isinya hanya subjek dan kata kerjanya. Bisa subjek dengan kata kerja, apapun itu ya kata kerjanya misalnya. Yang kedua adalah subjek dengan bukan kata kerja, kayak gitu. Contohnya gini, misalkan aku punya kalimat aku belajar. Nah, ini merupakan kalimat dasar. Kenapa? Dia hanya terdiri dari subjek dan predikatnya. Kalau kita terjemahkan dia ke dalam bahasa Inggris, maka akan menjadi apa?
aku tuh kan saya, I. Nah, kita masukkan nih study. Kayak gitu. Lagi-lagi kita sekarang ini lagi ngomongin tentang masa sekarang. Ya, kita nggak ngomongin masa lalu dulu. Atau kita nggak ngomongin masa depan dulu. Kita ngomongin masa sekarang. Jadi, I study. Kayak gitu. Nah, di dalam bahasa Inggris, itu subjek mempengaruhi bentuk dari verbnya, atau bentuk dari kata kerjanya, atau bentuk dari predikatnya. Maksudnya kayak gimana, Dis? Kalau misalkan subjeknya aku ganti menjadi apa misalnya, he atau she, ya gitu, maka kita harus menambahkan es, ie atau ies. Jadi gini, he atau she, maka dia belajar kan gitu artinya. Jadi aku di sini buatnya yes gitu. Ada tambahan ies di sini gitu. Jadi he studies. Begitupun kalau misalkan dia itu subjeknya tuh misalnya jamak misalnya kayak we. Kalau we, kita akan menggunakan predikat yang sama dengan yang di sini. Maka kalau we tidak ada perubahan, tidak ada penambahan ies ataupun es kayak gitu. Maka tetap we study. Kalau nama orang gimana? Nah, kalau nama orang selalu nama orang itu kan mengacu apakah nama orang itu dia perempuan atau laki-laki. Maka misalkan Yudis misalnya. Karena Yudis ini mengacu kepada he, maka Yudis studies. Nah, berarti nanti studies apa bebas. Misalkan studies chemistry misalnya. Objeknya ditambahin kayak gitu. Atau apapun, study English misalnya, ya, gitu. Oke, itu untuk kalimat dasar. Nah, berarti dari sini kita bisa dong mengambil pola bahwa kita lihat nih, I study, he or she studies, we studies. Kalau kamu belajar gimana? You study, kayak gitu. You study apa misalnya? You study math. Oke, dari sini kita bisa ngambil kesimpulan bahwa oh, kalau gitu pola kalimatnya ya adalah subjek dan apa? Verb satu atau ya kata kerja bentuk pertama. Kenapa kata kerja bentuk pertama? Oh, karena kita ngomongnya masa sekarang nih. Jadi kita menggunakan kata kerja bentuk pertama. Gitu. Nah, kalau misalkan kalian tanya, bagaimana cara kita membedakan antara kata kerja dengan bukan kata kerja? Nah, kalau misalkan dalam bahasa Inggris, kata kerja selain dia itu melakukan sesuatu subjeknya, nah, ada lagi nih, kalau kata kerja selalu punya bentuk pertama, bentuk kedua, dan bentuk ketiga. Atau kita bisa bilang verb 1, verb 2, or verb 3 kan. Misalnya kayak gimana nih? Misalnya kayak eat. Oh, bentuk keduanya eats, ada huruf pakai a awalnya. Atau ketiga gimana? Eaten. Gitu ya. Nah, ini salah satu contoh dari kata kerja yang memiliki 3 bentuk misalnya. Oke. Dari sini kita tahu nih polanya kan. Polanya adalah oh iya, subjek dengan verb aja gitu. Oh, itu kalimat dasar. Nah, kalimat dasar sendiri itu terbagi menjadi 2. Pertama, kalimat dasar dengan menggunakan kata kerja yang mana yang ada di sini itu, yang ini semua. Ini adalah kalimat dasar dengan menggunakan kata kerja. Misalkan belajar kan adalah kata kerja ya. Belajar study kayak gitu. Itu kan kata kerja. Maka itu yang bagian pertamanya. Nah, di bagian keduanya itu ada tidak dia kalimat dasar. Nah, dia itu adalah kalimat dasar. Di sini aku gunakan KD, itu maksudnya adalah kalimat dasar. Nah, kalimat dasar tapi tidak menggunakan kata kerja, tanpa kata kerja. Di sini aku singkat dengan KK ya, tanpa kata kerja. Contohnya kayak gimana, Dis? Nah, tadi misalkan Andi pintar misalnya. Kayak ini aku buat lagi ya, Andi pintar. Pintar itu adalah bukan kata kerja kan gitu. Maka kita tadi harus tambahkan salah satu bantuan yang kita sebut dengan to be. Nah, kalau kita bicara tentang to be,
maka kita udah tahu apa-apa aja bentuk to be. Yang pertama, of course, ada is, ya kan? Kemudian apa lagi nih? Oh, ada am. Apalagi? Oh, ada are. Is itu kepake di mana aja? Oh, kalau misalkan he, she, ataupun it, kita menggunakan is. He is smart, she is smart, it is. Apa misalnya? Itu kan untuk benda ya. Kalau ini, kalau he, she itu untuk orang, yang artinya dia. Jadi orang ketiga tunggal kayak gitu ya. Terus am. Nah, am ini untuk I am smart misalnya. Terus kalau misalkan are untuk apa? Nah, ini kayak you are smart, they are smart, apalagi we are smart kayak gitu. Berarti ini adalah kita menggunakan to be ketika kita ketemu kalimat dasar tapi bukan kata kerja. Misalnya Andi pintar atau Yudis di sini. Nah, Yudis di sini misalnya. Kalau misalkan di sini itu kan bukan kata kerja ya, di sini kayak gitu. Maka kita akan menggunakan Yudis. Karena Yudis itu adalah mengacu ke he, maka kita akan menggunakan is gitu ya. Nanti Yudis is here. Atau misalnya Anton is apa? Smart misalnya. Kayak gitu. Atau apalagi misalkan yang subjeknya banyak, they are, karena ini kita ambil mereka di sini, berarti they are here. Nah, here bukan kata kerja, karena they kita pakai are gitu ya. Atau we are, misalnya we, nah, kita muda, berarti we, karena muda bukan kata kerja, maka we are young misalnya. Yang itu bukan kata kerja kan? Ya, tadi aku udah jelasin kata kerja tuh kayak gimana. Selain dia melakukan pekerjaan, dia itu ada 3 bentuk ya, verb 1, verb 2, dan verb 3. Oh, kalau gitu dari sini kita bisa ngambil kesimpulan apa? Ini aku hapus dulu. Nah, kita bisa ngambil kesimpulan template kalimat dasar tanpa kata kerja adalah subjek ditambah to be ya. Apakah itu is, am, are, tergantung dari subjek yang kita punya. Tadi aku udah contohkan berbagai macam subjek dengan penggunaan to be-nya. Subjek ditambah to be ditambah bukan kata kerja ya, bukan kakak. Aku singkat ya, kata kerja itu kakak aku singkat. Nah, ini kita garis dulu. Nanti kita akan recap semua pada akhirnya ya. Subjek ditambah to be ya, atau kata bantu bisa. Jadi sebenarnya to be atau kata bantu itu sendiri berfungsi sebagai predikat atau berfungsi sebagai kata kerja dalam kalimat nih. Misalkan nih, Yudis is here. Is di sini berfungsi sebagai kata kerja. Kata kerja apa? Kata kerja bantu. Nah, artinya dalam bahasa Inggris itu kita harus selalu punya kata kerja nih, kayak gitu. Ketika kita ingin membentuk kalimat. Kalau misalkan dalam bahasa Indonesia kayak Yudis di sini itu kan sudah dapat dipahami. Kalau he here atau he smart nggak bisa dalam bahasa Inggris, harus ada tambah kata bantu, kata kerja bantu yang kita sebut dengan to be. Nah, oke. Selesai untuk kalimat dasar. Sekarang aku ingin cerita dulu nih ya. Kalau misalkan di dalam bahasa Indonesia kita kan sering tuh, misalkan aku sedang makan atau aku sedang mengajar, aku sedang belajar. Nah, kalau kita ingin membuat kalimat sedang dalam bahasa Inggris, kita tuh tidak akan bisa menemukan kata sedang dalam kamus kayak gitu. Kenapa? Karena memang polanya harus dibentuk. Nah, bagaimana cara membentuk kalimat sedang? Nah, di sini kita kemudian berikutnya, poin kedua adalah bagaimana cara kita membentuk kalimat sedang. Artinya kalimat sedang adalah ketika kita sedang melakukan sesuatu. Kayak gitu ya. Misalkan nih, sekarang aku sedang ngajar. Berarti kan sedang itu adalah menggambarkan sesuatu kejadian yang sedang berlangsung. Kayak gitu. Ya kan? Ya dong. Nah, kalau misalkan dia sedang belajar, misalkan aku sedang mengajar misalnya. Oke, aku sedang
Mengajar. Bagaimana? Sorry, ini mengajar. Bagaimana cara kita membuat kalimatnya? Nah, I. Nah, I itu aku. Ketika kita ingin membuat sedang mengajar, kita pertama ingat, ini perhatikan polanya. Karena I, kita masukkan kata bantu to be. Karena I, pasangannya apa tadi? Am. Kemudian, mengajar kita bikin dalam bentuk kata kerja ing atau verb ing. Dimana kalau mengajar itu kan teach, ya kan? Kalau misalnya dia ditambahkan dengan ing atau ing, maka menjadi I am teaching. Nah, kalau kalian nih ngobrol sama bule nih misalnya, kalian bilang I am teaching. Mereka beranggapan, mereka memahami bahwa kalian sedang mengajar, kayak gitu. I am teaching, kayak gitu. Nah, tadi kita tahu to be, kalau misalkan to be tadi is itu untuk he, she, it. Bagaimana kalau kita bilang dia sedang belajar? Maka berarti he is teaching atau he is studying tadi. Misalkan kalau kita sedang belajar ya, dia sedang belajar. He is studying. Kalau misalkan ganti nama orang gimana? Ya, oke, Anton. Karena Anton itu mengacu kepada he atau she, maka apa? Anton is studying misalnya. Kemudian kalau misalkan jamak gimana? We are misalnya. Kita sedang belajar nih. Atau ya kita sedang belajar. Maka we. Tadi ingat we pakai kata bantu to be atau kata kerja bantu menjadi we are studying. Kayak gitu. Ya balik lagi ke slide sebelumnya tentang penggunaan to be. Berarti kalau gitu kita di sini dapat mengambil kesimpulan bahwa untuk membuat kalimat sedang dalam bahasa Inggris, polanya adalah subjek, ya, ditambah kata kerja bantu atau kita sebut dengan to be. To be is MR. Nah, is MR itu penggunaannya tergantung subjeknya apa, kayak gitu ya. Ditambah dengan verb ing, kata kerja ing. Nah, ini adalah template ketika kita membuat nih, ya, membuat apa? Membuat kalimat sedang mengajar, aku sedang mengajar. Jadi kapanpun kalian ngomong I am studying, kayak gitu, orang langsung paham, oh oke, ini anak ya sedang belajar, kayak gitu. Oke, ya. Itu cara kita memform kalimat sedang. Yang ketiga adalah, ya ini juga nih, kalau dalam bahasa Inggris, pertama kita mungkin ngomongin bahasa Indonesia dulu kali ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kan kita bilang aku sudah makan atau aku sudah belajar. Nah, kalimat sudah, ya, ketika kita ingin buat kalimat sudah dalam bahasa Inggris, itu tuh kalau kita cari di kamus itu nggak akan ketemu tuh kata sudah itu maksudnya kayak gimana gitu. Nah, yang bisa kita buat adalah kita bentuk polanya, kayak gitu ya. Jadi yang ketiga kita akan belajar bagaimana cara kita membuat kalimat sudah. Artinya kalimat ya sudah melakukan sesuatu, kayak gitu. By the way, ini lagi-lagi aku ngomongin masa sekarang ya, nggak ngomongin masa lalu, kayak gitu ya. Karena beda lagi nanti ceritanya. Oke? Oke. Kalau misalkan nih kalimat sudah ya. Misalkan aku sudah makan misalnya. Oke, aku sudah makan. Bagaimana cara kita membuatnya nih? Oke. Sebelum itu, aku ingin bahas dulu ya sebelum kita bikin bagaimana kalimat dalam bahasa Inggrisnya. Aku ingin bahas dulu nih perbedaan verb 2 versus verb 3. Karena kan misalnya nih bisa aja kayak studied ya studied, di verb 3 juga sama tulisannya, studied juga kayak gini. Nah, bagaimana cara kita tahu ya dia ini verb 2 atau verb 3? Ingat, kalau misalkan verb 2, hanya verb 2 dan verb 1 yang bisa nempel langsung sama subjek. Kayak gimana contohnya Yudis? Gini, I study. Oke, berarti ini adalah verb 1. Yang kedua, I studied. Oh, berarti ini adalah verb kedua. Kenapa? Dia nempel langsung dengan subjeknya.
yang mana subjeknya adalah I. Kayak gitu. Berarti kalau yang pertama ngomongin present sekarang, masa sekarang, yang I studied pakai ed ini, dia ngomongin ya udah masa lalu karena pakai verb 2. Kalau verb 3 kayak gimana? Nah, di sini kita belajar. Kalau misalkan verb ketiga, berarti supaya ada pembandingnya, di sini kita nggak usah makan, kita pakai aku sudah belajar aja. Nah, bagaimana cara kita membuatnya? Gini, untuk kita bikin sudah belajar, kita menggunakan have. I have studied. Ingat, study di sini ialah verb 3, bukan verb 2. Artinya apa? Oh, kalau gitu kita bisa ngambil kesimpulan bahwa verb 3 itu harus ada kata bantu sebelumnya. Harus ada pendahulunya nih. Nggak bisa verb 3 tuh nempel dengan I. Kayak gitu, nggak boleh. Berarti harus ada ya apa ya istilahnya, ada jembatannya gitu. Di sini jembatannya adalah have. I have studied kayak gitu ya. Artinya aku sudah belajar. Nah, inilah bagaimana cara kita memform kalimat sudah dalam bahasa Inggris kayak gitu. Berarti I have studied. Nah, have itu nanti juga ada has. Kalau misalkan subjeknya he, she atau it. Berarti kalau misalkan dia sudah belajar, ya misalnya nih, dia sudah belajar berarti menjadi he has studied gitu. Ingat study di sini adalah sebagai verb 3 atau she has studied. Mau ganti nama orang boleh karena sama aja karena dia akan merefer. Ya, merefer ke he atau she. Kalau we gimana? Ya, we have. We pasti pakai have. We have studied. Apalagi kalau misalkan you, you tetap pakai have. You have studied. Gitu ya. Nah, berarti dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa untuk membentuk kalimat sudah, ya berarti adalah gimana caranya? Dari pola-pola yang ada kita bisa mengambil kesimpulan bahwa subjek ditambah have atau has dan verb 3. By the way, have atau has ini tergantung dari subjek yang kita pakai. Kalau subjeknya itu jama atau I atau you, itu menggunakan have. Kalau he, she, it tunggal, kita pakai has gitu ya. Oke. Ini kita meheran lagi. Berarti di sini kita tahu, kalau penggunaan verb ketiga itu harus ada penjembatannya gitu kan. Nah, ternyata kalimat sudah ini itu hampir mirip, nggak hampir mirip sih. Ya, bisa dibilang hampir mirip. Itu punya ketika dia itu diikuti bukan kata kerja. Misalnya gini. Berarti kita masih belajar kalimat sudah sekarang, tapi poinnya adalah bagaimana cara kita membuat kalimat sudah tapi bukan kata kerja, ya, bukan kakak. Gimana? Misalkan aku sudah di sini, kayak gitu. Aku sudah di sini. Nah, di sini itu kan bukan kata kerja ya. Bagaimana cara kita buatnya kalau gitu? Berarti kita bikin I. Ingat kalau I itu adalah pakai have. Oke, I have. Karena di sini bukan kata kerja, maka apa yang perlu kita tambahkan? Yang perlu kita tambahkan adalah been. I have been here, kayak gitu. Kalau misalkan ganti subjek, misalkan pakai he, berarti he has been here. Kalau pakai nama orang, Siska has been here. Nah, been ini ditambahkan ketika kita tuh ketemu bukan kata kerja, kayak gitu ya. Berarti di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa gimana? Kalau kita membentuk kalimat sudah, ya, tapi bukan kata kerja di sini nih kalimat, tapi setelahnya itu bukan kata kerja, maka kita harus membuat polanya adalah subjek ditambah have atau has, tergantung dari subjek yang kita gunakan, ditambah dengan been dulu, baru bukan kata kerja. Ya, aku singkat dengan bukan kakak gitu ya. Inilah kesimpulannya. Oke, sekarang kita menuju ke pola kalimat yang terakhir. So far kita udah belajar 3 pola ya, 3 pola kalimat. Yang keempat
Ada namanya kalimat sudah sedang. Wah, bingung kan? Apa lagi itu sudah sedang tuh apa sih gitu. Nah, sudah sedang kayak gini. Sekarang aku sedang ngajar nih. Mungkin aku ngajar udah lebih dari 30 menit kali ya. Mungkin. Bilang aja udah lebih dari 30 menit. Terus ada teman aku datang. Terus dia tahu aku sedang ngajar. Terus dia nanya, Yud atau Dis, lagi ngapain? Bukan. Yud, lagi sudah mengajar berapa lama? Kayak gitu. Dan aku jawab, aku sudah mengajar selama 30 menit. Nah, gimana coba pengertiannya menurut kalian? Kalau aku bilang aku sudah mengajar selama 30 menit. Berarti itu pengertian adalah aku udah ngajar 30 menit tapi masih berlangsung. Ngerti nggak? Misalkan nih, misal kalian lagi belajar. Kalian udah belajar selama 15 menit misalnya. Terus kalian ditanya sama teman kalian, "Oi, udah belajar berapa menit?" "Oh, aku udah belajar 15 menit," kayak gitu. "Apakah kalian masih belajar?" Jawabannya adalah iya. Kalian masih belajar kan? Kayak gitu. Belajarnya udah berapa lama? Ya udah 15 menit kayak gitu. Nah, dari situ dalam bahasa Inggris kayak gitu tuh kita bisa buat pola kalimatnya untuk menjelaskan ya kita tuh sedang berlangsung ya. Misalnya nih, katakanlah aku sekarang udah mengajar selama 30 menit misalnya. Aku sudah mengajar selama 30 menit misalnya. Nah, artinya gimana? Ya aku udah ngajar, tapi mengajarnya itu, ya proses mengajarnya itu masih berlangsung. Nah, gitu ya. Gimana cara kita bikin pola kalimatnya kalau gitu, Dis? Oke. Berarti karena aku tuh karena sudah, ingat kalau sudah itu kita selalu menggunakan have or has ya. Karena sini maka kita menggunakan have. Berarti I have. Oke, I have kita tambahkan dengan been. Karena sedang, tadi kita udah belajar kalimat sedang. Sedang itu cirinya adalah menggunakan verb ing. Ya. Jadi I have been teaching. Nah, I have been teaching for 30 menit misalnya. Artinya di sini adalah I have been teaching for 30 minutes. Oh, berarti kita udah ngajar selama 30 menit dan masih berlangsung kayak gitu. Sekarang baru kita variasi subjek. Kalau misalkan dia sudah belajar selama 15 menit, ya udah berarti karena he has pakainya he has been been studying gitu. Studying bla 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 for 30 minutes misalnya. Apalagi kalau nama orang sama, Andi has been studying. Kalau we gimana? Oke, we pakai have juga. We have been studying. We have been studying gitu. Bla bla bla. Berarti kita sudah belajar, tapi belajarnya masih berlangsung sampai sekarang kayak gitu ya. We have been studying. Apalagi kalau gitu? Kalau you gimana? Ya you pakai have. You have been studying atau teaching kayak gitu. Oh, you have been studying for ini gitu. Has udah, have udah, you udah. Kalau they ya udah, they sama, they have been studying kayak gitu ya. Berarti kita bisa ngambil kesimpulan polanya adalah untuk membentuk kalimat sudah sedang, artinya sudah yang masih berlangsung, maka polanya adalah gimana? Subjek ditambah have or has ditambah been ditambah dengan verb ing gitu ya. Ini nih polanya. Oke. Sekarang kita cukupkan di sini, kita akan recap kesimpulannya. Kalian tanpa sadar nanti ya, kita lihat. Kesimpulan sekarang. Berarti tadi kita udah belajar yang pertama adalah kalimat apa? Kalimat dasar. Oh, kalimat dasar ada dua. Yang pertama adalah
kalau misalkan subjek yang langsung diikutin oleh kata kerja. Berarti subjek ditambah verb 1. Ingat kita ngomongin present. Oke. Yang kedua, bagaimana kalau subjeknya itu ketemu bukan kata kerja? Berarti subjek ditambah ya udah to be dulu. Karena ingat dalam bahasa Inggris selalu ada kata kerja ya. Kalau nggak ada ya udah kata bantu kerja namanya. Gitu ya, kata kerja bantu. Kemudian di sini tambah bukan kata kerja. Oke, bukan kakak aku singkat ya. Yang kedua, kita ngomongin tentang kalimat sedang. Kalimat sedang adalah cirinya menggunakan verb ing. Ingat, verb ing itu sama dengan verb ketiga. Artinya gini, dia harus ada kata bantu dulu sebelumnya. Harus diikutin embel-embel. Nggak bisa kita bikin I studying langsung, nggak boleh ya. Jadi pertama harus ada subjek dulu, diikutin dengan to be ya, is mr tergantung dari subjeknya, ditambah dengan verb ing. Itu yang kalimat sedang. Yang ketiga, bagaimana cara kita membuat kalimat sudah? Sudah itu cirinya menggunakan have or has. Ya, berarti subjek ditambah have or has tergantung dari subjeknya apa, ditambah verb ketiga. Oke, berarti harus diikutin dulu nih have or has tambah verb ketiga. Nah, tadi kalimat sudah ada dua pola. Bagaimana kalau misalkan dia itu diikutin dengan bukan kata kerja? Misalkan kayak aku di sini, aku sudah di sini. Berarti ini dulu have or has dulu. Berarti tambah been dulu gitu kan. Tambah been dulu baru ditambah bukan kakak, bukan kata kerja kayak gitu ya. Yang keempat, bagaimana cara kita membuat kalimat sudah sedang? Kita lihat dulu apakah masih cukup. Oke, masih. Ya, kita nyempil di sini. Kalau ini adalah sudah yang masih berlangsung. Berarti gabungan antara sudah menggunakan have or has dengan sedang, kayak gitu ya. Berarti menggunakan verb ing. Berarti subjek ditambah have or has tergantung dari subjeknya, ditambah dengan been dulu, ditambah dengan ing dulu ya. Ditambah dengan verb ing dulu, udah jadi I have been teaching gitu kan. Nah, kalau kalimat dasar, dia kan dasar dong. Oke, kita ngomongin tentang karena dasar, ya udah simple. Ya kan? Oke, sekarang kalau kalimat bentar, ini kita warnain beda dulu. Oke. Pertama, kalimat dasar itu kita tahu dia adalah simple. Nah, yang kedua, kalimat sedang itu kita sebutnya dengan continuous. Ya, yaitu continuous. Ini artinya kalimat sedang itu dalam bahasa Inggris dibilang continuous. Kemudian kalimat sudah ya itu kita sebutnya dengan perfect. Kalimat perfect itu artinya kalimat sudah gitu. Nah, kalau sudah sedang, ya udah dia kan gabungan dari sudah dan sedang. Berarti sudah itu adalah perfect dan sedang adalah continuous. Gitu ya, continuous. Kita lihat dulu apakah kelihatan? Oke, kelihatan. Nah, karena kita ngomongin masa sekarang, dalam bahasa Inggris masa sekarang kita sebut dengan present. Oke. Simple present berarti ini, tinggal kita masukin waktunya aja. Kemudian ini adalah present continuous. Oke. Kalau ini adalah present perfect. Present perfect. Dan ini adalah present perfect continuous. Ini kita tinggal nambahin waktunya aja. Nah, tanpa kalian sadarin ya, kita udah belajar 4 tenses kayak gitu. Oke? Apa aja? Simple present, present continuous, present perfect, dan present perfect continuous. Oke, kita lanjut lagi nanti ya.